Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Durindi Permatasari dari tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Perubahan Iklim Urbanisasi dan Munculnya Penyakit Tropis Baru pada Anak. Di sini saya juga membuat artikel ini dengan beberapa jurnal yang saya baca. Simak video ini ya. Di sini juga saya memiliki latar belakang, yaitu perubahan iklim dan urbanisasi menjadi tantangan besar yang berdampak luas pada kesehatan anak. Kenaikan suhu, perubahan curah hujan, serta bencana alam meningkatkan banyaknya risiko penyakit menular. Urbanisasi memperburuk kondisi melalui kepadatan penduduk, sanitasi buruk, dan polusi yang mendukung penyebaran vektor penyakit. Akibatnya, penyakit tropis seperti demam berdarah, chikungunya, dan Zika kini meluas ke wilayah baru, termasuk subtropis. Anak-anak sangat rentan karena sistem imun belum matang, sehingga mudah tertular penyakit dan mudah sakit, lalu mengalami gangguan tubuh kembang hingga risiko kematian. Pemahaman keterkaitan ini penting untuk pencegahan, kebijakan kesehatan, dan strategi adaptasi di masa depan. Di sini saya juga mempunyai permasalahan berdasarkan isi dokumen analisis lanskap iklim untuk anak-anak di Indonesia UNICEF 2022. Terdapat anak-anak di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan akibat perubahan iklim, meliputi kerentanan tinggi terhadap bencana dan penyakit, tingginya paparan risiko lingkungan serta wilayah rawan, serta ketidakadilan sosial yang memburuk, dampak pada keluarga miskin. Perubahan iklim juga mengganggu pendidikan, mengancam kesehatan anak melalui polusi, penyakit, gizi buruk, dan stres psikologial. Sementara kebijakan dan implementasi iklim masih kurang berpihak pada perlindungan anak. Selanjutnya masuk ke penyebab. Data penyebab perubahan iklim yang mempengaruhi anak. Yang pertama yaitu pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca, meningkatkan suhu bumi mempengaruhi kesehatan pangan serta lingkungan anak. Yang kedua yaitu cuaca ekstrim, gelombang panas, banjir, kekeringan menimbulkan risiko kesehatan, kerusakan infrastruktur, dan kehilangan akses pendidikan dan relokasi keluarga. Yang ketiga yaitu ada krisis air bersih, meningkatkan penyakit berbasis air, serta mengurangi waktu belajar dan bermain anak. Yang keempat yaitu faktor malaria dengue, semakin meluas, mengganggu kesehatan dan perkembangan kognitif anak. Yang kelima yaitu tentunya ada polusi udara dari kebakaran hutan, industri, dan transportasi memicu gangguan pernapasan, penyakit kronis, bahkan kematian bayi. Pada analisis, jika dilihat secara komprehensif, penyebab perubahan iklim memiliki dampak yang multidimensi terhadap anak. Dimensi kesehatan meningkatnya penyakit menular, malnutrisi, gangguan pernapasan. Dimensi sosial, putus sekolah, kerentanan terhadap eksploitasi, pencegahan keluarga. Dimensi psikologis, terutama kecemasan dan penurunan kualitas hidup. Dimensi hak anak untuk hidup, tumbuh perkembangan, pendidikan, kesehatan, dan pelindungan semakin sulit untuk terpenuhi. Dengan demikian, perubahan iklim bukan sekedar isu lingkungan, tetapi juga krisis hak anak. Anak-anak yang paling miskin dan tinggal di daerah rawan, seperti daerah yang terkena rawan bencana adalah kelompok yang paling menderita, sehingga pendekatan berbasis keadilan sosial dan perlindungan anak sangat penting dalam merumuskan kebijakan iklim. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap anak. Yang pertama yaitu ada kebijakan dan regulasi, integrasi hak anak dalam kebijakan iklim, penguatan layanan kesehatan, transisi energi bersih, ketahanan pangan, serta manajemen risiko bencana rumah anak. Yang kedua yaitu komunitas dan sekolah, edukasi iklim sejak dini, sekolah rumah lingkungan, sistem peringatan dini berbasis komunitas dan kampanye kesehatan lingkungan. Yang ketiga yaitu keluarga adaptasi perilaku sehari-hari, perlindungan kesehatan anak melalui gizi, imunisasi, sanitasi, serta dukungan psikologi sosial pasca bencana.
Yang keempat, yaitu anak, pemberdayaan anak melalui partisipasi aksi iklim, kesadaran hak atas lingkungan kesehatan, dan penguatan kapasitas sebagai agen perubahan. Pembahasan yang terakhir yaitu perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi pemenuhan hak anak di Indonesia. Anak-anak rentan terhadap dampak kesehatan akibat penyakit berbasis lingkungan, polusi udara, serta resiko malnutrisi yang terpicu menurunnya produktivitas pangan. Bencana iklim juga mengganggu pendidikan, meningkatnya resiko eksploitasi, serta menimbulkan trauma psikologis. Untuk mengatasinya, perlu strategi mitigasi dan adaptasi yang berorientasi pada anak melalui kebijakan nasional, penguatan layanan kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan iklim di sekolah, keterlibatan keluarga, serta pemberdayaan anak sebagai agen perubahan dalam perspektif Konferensi Hak Anak atau ACR. Kegagalan negara melindungi anak dari dampak iklim dapat dianggap sebagai pelanggaran hak anak, sehingga isu iklim juga merupakan masalah kemanusiaan dan keadilan antara generasi. Baiklah, telah selesai video yang saya buat dan ini dia hasil dari isi dari artikel yang saya buat juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.